Halo, Shangri-La Plaza. Bisa bicara dengan Mary? Mary sekretarisnya Pak Reno. Oh, maaf. Saya lupa kalau dia nonaktif. Iya, makasih. Halo, Mary-nya ada? Oh, keluar ya? Kira-kira pulangnya kapan? Oh, jadi nanti malam ada? Oh iya deh, makasih. Berapa hari ini kamu kemana aja sih? Saya habis pergi jauh. Ya, pergi. Tapi kemana? Kamu nggak bisa sembarangan meninggalkan kantor terlalu lama. Saya masih punya kantor. Kok saya nggak pernah ngerasa ada kerjaan ya, Mas? Dit, sebenarnya kamu ada apa sih? Saya bosen. Bosen kenapa? Bosen aja jadi orang yang gagal. Kita nggak gagal, cuma belum berhasil, itu lain. Terus aja Mas ngomong gitu. Sementara Shangri-La Plaza makin loyo, lama-lama ambruk dan kita tertimbun di tengah reruntuhannya. Iya. Nyatanya semua usaha kita belum mencapai targetnya. Dari cara yang halus sampai yang keras. Ingat-ingat adikmu siapa namanya? Yang mukanya menyeramkan itu? Siapa? Yopi. Yopi. Mas, pokoknya saya nggak mau disalahin soal Yopi. Saya kan salahin kamu, enggak. Cuma apa? Pokoknya soal Yopi saya nggak mau disalahin sendirian. Ingat ya Mas, tindakan teror yang dulu itu udah jadi kesepakatan kita berdua. Dan Mas juga ngedukungnya. Ya idenya, tapi bukan operasionalnya yang amatiran. Alah Mas, terus aja ngungkit-ngungkit persoalan lama. Mas sendiri juga gagal ngambil hatinya si Renold. Mas selalu bilang, Dita, kita akan ambil alih posisi dia. Kita akan ambil alih peran dia.
Tapi mana Mas? Mana tindakan konkretnya? Sabarlah. Semua perlu pikiran yang cermat dan hati-hati. Alah, omong kosong. Bullshit. Semua rencana Mas itu omong kosong. Hah? Dan kelihatannya Mas emang seneng jadi benalu di Shangri-La Plaza yang cuma manfaatin kebaikan si Reynolds yang lemah itu. Oh ya? Terus kamu sendiri bagaimana? Kamu punya gagasan yang cemerlang untuk melepas dari gagasan itu? Coba. Ya, dan kelihatannya Mas masih buta sama situasi kantor selama ini. Ada satu peluang yang Mas nggak pernah perhatiin. Peluang? Peluang apa? Mary. Kenapa nggak saya coba gantiin kedudukannya Mary yang selama ini hilang entah kemana? Sorry Mer. Oh kamu Des, masuk aja nggak apa-apa kok. Minggu depan jadi nggak sih? Kayaknya sih gue nggak ikut nih. Habis gimana ya? Gue bingung. Kenapa? Pengen sih. Tapi Jangan bilang ada duit, tuh duit lu banyak. emang. Tapi nggak mungkin deh duit ini gue pakai untuk jalan-jalan Des. Barusan gue dapet surat dari nyokap. Ada apaan sih? Gue baru ingat kalau adik gue yang kuliah di Jogja lagi kenaikan tingkat. Belum lagi adik gue yang paling kecil masuk rumah sakit. Terus? Ya gue lah mesti ngebiayain. Lu sih punya kerjaan bagus-bagus lu tinggalin gitu aja. Kalau udah gini gimana dong? Gimana ya? Percuma lu ngebelain mantan bos lu yang ganteng itu. Kalau lagi susah, apa dia mau ngebantuin lu? Gue dengar dia udah jadi bos lagi sekarang. Gue sih nggak niat minta bantuan sama dia. Gue cuma ngebelain kalau itu nggak salah. Gue nggak ada pamrih Des. Bilang aja lu jatuh cinta sama dia. Bukan gitu. Udah deh Mer. Yang penting akal sehat lu mesti jalan. Lu mesti kerja lagi. Lu jangan gengsi Mer atau balik ke Shangri-La Plaza. Lu masih ingat Jakarta ini ribuan orang yang nyari kerja. Jangan lu kira lu mau gue kerja terus nggak ada yang bisa gantiin lu. Banyak yang ngantri Mer. Saya nggak tahu mesti bilang apa. Kalau begitu saya ngomong duluan Pak. Ya, boleh. Saya kesini mengajukan lamaran. Lamaran? Lamaran apa? Lamaran pekerjaan. Apa-apaan sih kamu? Saya sudah mengundurkan diri dari Shangri-La Plaza. Sekarang saya pengen kembali Pak. Makanya saya mengajukan lamaran secara resmi. Ya ampun, kenapa mesti begini sih? Saya itu nggak pernah nganggep kamu udah keluar dari Shangri-La Plaza. Coba kamu lihat ruangan kamu di sana, pasti tetap kosong kan? Iya, tapi bagi saya lain Pak. Ya udahlah, jangan pernah kita masalahin lagi masalah-masalah yang lama itu, oke? Saya juga tidak mau memasalahkan. Saya kesini sebagai calon pegawai baru dengan kondisi baru, harapan baru dan hubungan yang baru. Apa maksud kamu sama hubungan baru? Kalau saya diterima di sini, saya akan membina hubungan baru dengan Bapak sebagai atasan saya. Oke, kalau begitu. Saya terima lamaran kamu dengan mas kawin seperangkat komputer dan meja kerja. Gimana? Makasih ya Pak. Oke.
Selamat siang, Bu Dita. Selamat siang. Pak Renolnya ada? Ada? Lagi ada tamu ya? Kelihatannya nggak ada tuh. Oke, makasih. Hei, apa kabar? Baik-baik. Pak Roy. Apa kabar, Mer? Baik. Masuk, Pak. Makasih. Kok nggak sama Sarah sih, Pak? Sarah? Aneh. Jangan bercanda, Pak. Nanti hilang beneran, nyesel loh. Mari, Pak, silakan duduk. Makasih. Emang saya mau cerita soal Sarah sama kamu. Habis mau siapa lagi? Nggak apa-apa dong? Nggak apa-apa. Emangnya Sarah buat ulah lagi? Ulah sih nggak. Cuma kayaknya dia nyembunyiin sesuatu. Kok Sarah nggak pernah beres-beres sih, Pak? Kemarin saya ke rumahnya. Kelihatannya sih dia seneng lihat saya. Mungkin karena udah lama nggak ketemu. Kita ngobrol sebentar, terus dia terima telepon. Habis itu dia bilang dia mau ke rumah sakit. Temennya ada yang sakit. Saya coba untuk nganterin, tapi dia bilang dia mau bawa mobil sendiri. Ya udah, saya pulang. Siangnya saya telepon, dia nggak ada. Sebelum balik ke Jakarta, malamnya saya telepon dia. Dia juga nggak ada. Sampai sekarang? Ya itulah, terakhir kali saya telepon pembantunya yang ngangkat, dibilang Sarah keluar kota. Ah, emang dasar dia aja nggak mau ketemu Bapak. Saya pikir juga gitu. Tapi kenapa ya? Cuma dia yang tahu. Emangnya kamu juga gitu kalau nggak mau ngomong sama orang? Gak tahu ah. Lagian siapa sih yang mau nyari saya? Reynold. Ah, itu sih karena dia kurang pergaulan aja, Pak. Jangan gitu, ntar dia lari nyesel loh. Oh, pintar aja nih ngebales. Tapi masih kan? Masih apa? Pendekatan. Saya sudah lama, Pak, gak ketemu dia. Kamu masih mogok kerja? Ternyata benar kata Bapak. Apa yang saya lakukan ini ternyata menyulitkan saya sendiri, Pak. Masuk. Dita, Om Joni mana? Saya datang sendirian kok. Oh, tadi kamu datang ke sini. Oh iya, Oh, kok kamu nggak masuk? kebetulan ada yang ketinggalan di mobil. Terpaksa saya harus balik lagi ke tempat parkir. Kamu sakit ya? Oh iya, sedikit flu. Ayo duduk. Makasih. Gimana? Ada apa nih? Ya, ini Pak Reynold. Saya mau bicara sedikit agak pribadi. Makanya saya langsung menghubungi Bapak di sini. Ini mengenai Pak Joni. Ada apa nih sama Pak Joni? Gak ada apa-apa sih sebenarnya. Saya mungkin kurang tepat pada tempatnya untuk menanyakan hal ini. Tapi saya merasa perlu sekali. Kenapa gitu? Ya, kalau saya boleh tahu, gimana sikap Pak Reynold terhadap Pak Joni? Maksud kamu gimana? Ya, maksud saya, apa harapan-harapan atau kritik-kritik Pak Reynold terhadap Pak Joni? Karena belakangan ini Pak Joni sering mengeluh. Dia merasa kalau potensinya belum termanfaatkan secara maksimal oleh Shangri-La Plaza. Maaf Pak Reynold, maaf sekali. Saya merasa perlu menanyakan hal ini. Karena bagaimanapun juga, ini akan menyangkut diri pribadi saya sendiri. Secara resmi memang saya adalah asisten Pak Joni. Tapi dalam prakteknya, Pak Joni belum pernah melimpahkan wewenang apapun pada saya. Saya jadi khawatir, jangan-jangan Pak Reynold malah belum memberikan wewenang apapun pada Pak Joni. Ya nggak begitulah, Dit. Soalnya saya juga udah kasih peran yang cukup penting ya sama Om Joni. Cuma mungkin sekarang tuh Om Joni ngerasa posisinya yang sekarang itu lebih rendah
dibandingin waktu mama masih ada dulu. Jadi itu juga yang bikin dia jadi gimana ya? Kurang bertanggung jawab lah. Ya, nggak tahu deh Pak Renold. Tapi Pak Joni belum tahu posisi yang jelas yang diberikan oleh Pak Renold pada dia. Ya, sebagian mungkin benar ya. Kenapa begitu, Pak? Maaf ya, Dit ya. Mungkin ini menyangkut tentang diri kamu. Saya? Iya. Asal kamu tahu ya, semakin tinggi posisi seseorang, maka dia akan semakin menjadi pusat perhatian. Apalagi tentang kehidupan pribadinya. Nah, ya terus terang saya tuh nggak berani memberikan posisi yang terekspos sekali kepada Om Joni. Apalagi menyangkut kehidupan pribadinya yang... Maksud Pak Renold yang menjalin hubungan dengan saya tanpa ikatan yang resmi begitu Pak Renold? Ya, itu yang jadi pikiran saya selama ini. Ya, kita harus kawin. Kawin? Kawin? Ya. Kenapa? Kelihatannya Mas gak suka kalau kita ngomongin soal kawin. Iya, tapi kenapa harus mendadak? Mendadak? Setelah sekian lama Mas menggauli saya, Mas masih bisa bilang mendadak? Tapi kayaknya baru hari ini kamu membahasnya. Alah, Mas emang gak tahu diri. Sebetulnya udah lama saya nunggu Mas yang berinisiatif. Tapi kelihatannya otak Mas gak pernah nyampe ke sana. Dan kelihatannya Mas emang senang dengan hubungan yang gak jelas seperti sekarang ini. Loh, saya justru mikir kamu malah senang dengan hubungan yang tidak jelas begitu. Alah, Mas emang pinter ngelak. Oke. Jadi sekarang kita harus bagaimana? Mas harus secara resmi melamar saya. Pilih yang mana, Mer? Enggak Pak, saya cuma lihat-lihat aja kok. Tadi kamu makan siang di mana? Restoran Padang di seberang. Emangnya bosen di bawah? Enggak juga sih. Ya udah deh, saya duluan ya. Ya Pak, nanti saya nyusul. Kasih ya Bu ya. Ini Mbak. Nggak usah Mbak Mary. Oh ngaco kamu? Iya serius tadi udah dibayar kok. Sama siapa? Sama Pak Reno. Pak Reno. Iya. Ada yang ketinggalan Pak. Ini kan bukan punya saya, Mer. Kasir bilang Bapak yang bayar. Iya, tapi kan kamu yang beli. Emang saya yang beli. Ya, kalau Bapak berminat, ambil aja Pak. Mary, maksud saya... Halo, dari mana Pak? Oh, Pak Maulana. Sebentar, mau bicara Pak? Halo? Ya, baik, baik. Pak Maulana sendiri? Oh, iya boleh, boleh.
Malam. Selamat malam. Boleh saya masuk? Di situ juga nggak apa-apa. Ya, silakan duduk. Mary, maafin yang tadi siang ya. Kalau kamu memang nggak senang dengan cara saya. Saya ngadian kamu ini sebagai tanda perminta maaf saya. Terima dong. Saya sakit hati loh kalau kamu nggak terima. Ayo. Kamu pasti suka. Soalnya kamu sendiri yang pilih. Ya, saya tahu. Tapi Bapak janji ya, Ya. ini pemberian Bapak yang pertama dan terakhir. Loh. Kenapa? Saya ikhlas kok. Hati-hati Pak memakai kata ikhlas. Ikhlas berarti tanpa pamrih. Apakah Bapak memberi ini tanpa pamrih? Sebenarnya saya nyimpan banyak harapan sama kamu. Bapak jangan kecewa. Kalau sampai selama ini saya belum bisa terbuka dengan harapan Bapak. Soalnya saya juga nggak tahu Pak. Atau mungkin saya terlampau cepat untuk ngambil sikap. Ya, termasuk juga pemberian ini. Yang barusan jangan terlampau dianggap lah, Mer. Nah, bagi saya, pemberian sekecil apapun itu merupakan suatu ikatan, Pak. Asal kamu tahu ya, Mer. Seperti dulu yang pernah saya bilang sama kamu, kalau saya punya niatan untuk serius dengan kamu. Dan kalaupun sekarang kamu tuh belum siap, nggak apa-apa kok, saya ngerti. Tapi ini juga yang paling penting, kalau saya tuh punya niatan untuk menjalin hubungan ya dengan kamu sebagai suami istri. Begini Reynold, saya mau minta maaf atas segala kesalahan yang saya perbuat selama ini. Saya merasa saya harus mengatakannya, karena memang saya melakukan terlalu banyak tindakan-tindakan yang keluar dari kebijaksanaan perusahaan. Pak Joni, saya rasa permasalahannya kalau kita itu selama ini saling memendam perasaan tidak percaya ya, yang akhirnya berkembang menjadi perasaan saling curiga. Kalau memang itu kejadiannya, saya pribadi juga minta maaf. Tapi yang lebih penting, kami, saya, Andita, bertekad untuk tetap mendukung Shangri-La Plaza, seburuk apapun kondisinya. Orang yang bukan sahabat sejati pasti sudah meninggalkan tempat ini. Karena dengan kondisi sekarang ini, Shangri-La Plaza tidak bisa menjanjikan apa-apa. Maksud saya. Nggak kok, nggak apa-apa kok. Saya justru senang kalau Om Joni itu terus terang. Dan saya juga ngaku kalau kondisi Shangri-La Plaza tuh sekarang lagi dalam keadaan yang sangat buruk ya. Saya pribadi juga merasa senang kalau Om Joni dan Dita datang ke sini untuk terus mendukung Shangri-La Plaza. Hah, terima kasih atas kepercayaannya. Tapi Om Joni, kalau saya tuh perlu waktu untuk menyusun program kerja dan kesepakatan antara kita. Oh, tapi kita tidak menghendaki seserius begitu.
Hubungan kita kan udah cukup lama, sudah jelas. Cuma realisasinya yang masih kabur. Bukan begitu, Om. Karena saya pikir ya, saya nggak mau lagi mandang Om tuh sebagai staff saya. Saya kepingin kalau kita itu berdiri sama tinggi dan duduk juga sama rendah. Jadi saya juga kepingin untuk mengurangi kegiatan dan aktivitas saya di Shangri-La. Karena dulu juga saya pernah bilang sama almarhumah ibu, kalau saya untuk memangku Shangri-La Plaza itu terlampau berat buat saya. Pak Renold. Kamu kenapa, Mer? Nggak apa-apa, Pak. Kamu nggak senang sama keputusan saya tadi? Saya nggak berhak menilai keputusan Bapak. Saya sekretaris, Pak, bukan staf ahli. Mary, saya tuh berharap kalau kamu bicara bukan sebagai staf atau sekretaris atau apapun lah yang ada hubungannya sama kantor ini. Saya lebih berharap kalau kamu bicara sebagai Mary pribadi gitu. Kalau mau ngomong masalah pribadi, bukan di kantor, Pak. Mary, Setelah tak henti dirundung persoalan intern yang berkepanjangan, Shangri-La Plaza kembali membuat kejutan dengan penyerahan pucuk pimpinan perusahaan dari Renold Putra Mita Kasidi kepada Johnny Andreas, yang sebelumnya menjabat sebagai manajer personalia. Renold sebagai pemegang saham mayoritas, tanpa mengemukakan alasan secara terbuka, menonaktifkan diri dari kegiatan manajerial Shangri-La Plaza untuk menduduki jabatan komisaris utama. Keputusan yang oleh para pengamat ini dinilai cukup kontroversial, tak urung menimbulkan spekulasi bahwa tindakan yang diambil Renold ini erat hubungannya dengan tindakan kesehatan bisnis Shangri-La Plaza yang cenderung terus memburuk. Sekian sekilas info. Halo, Mary, siapa nih? sedih apa seneng bakalan ada bos baru lagi nih? Oh, Pak Roy ya. Baru nonton TV. Iya, menurut kamu gimana, Mer? Nggak tahu lah, Pak. Kayaknya Shangri-La Plaza nggak jelas masa depannya. Nggak jelas gimana? Ya, Bapak kan pasti tahu. Bakalan kalah sama Mar Rajasa. Mary. Bangunannya aja belum jadi, Mer. Iya, tapi kekuatannya udah kelihatan, Pak. Kayaknya saya juga nggak bakalan lama di Marajasa. Saya cuma diperalat, Mer. Mereka ngarepin supaya saya bisa narik tenaga kerja dari Shangri-La Plaza. Sayang dong kalau Bapak berhenti tengah jalan. Lagian, kalau Bapak keluar dari situ, emangnya Bapak akan dapetin posisi bagus seperti sekarang? Itu nggak penting, Mer. Nggak penting gimana? Dulu kan Bapak pernah bilang, Bapak merasa minder kalau ngedeketin Saras waktu Bapak dipecat dari Shangri-La Plaza. Kalau Bapak keluar dari situ, aduh, bakal terulang lagi, Pak. Jangan ngomongin soal Sarah, Mer. Terus terang sekarang ini saya nggak berani ngarepin banyak. Sebelum dia benar-benar jawab lamaran saya. Gimana saya bisa dengar jawaban dia, coba? Dimana dia aja saya nggak tahu. Jangan gitu, Pak. Optimis dong. Saya optimis, Mer. Iya, maju terus ya, Pak. Pantang mundur, Mer. Dit. Ayo, kita ada rapat jam 11. Ayo bangun. Ayo. Belum, Pak, belum datang. Kayaknya masih dalam perjalanan ke kantor tuh, Pak. Ada pesan yang bisa saya sampaikan? Baik, Pak Muhadi. Selamat siang. Selamat siang. Dari mana nih, Pak? Oh, Pak Hairul dari Wisma Bakri. Pak Joninya belum sampai kantor, Pak. Aduh, nggak tahu nih.
Saya pikir kemarin Pak Hairul sudah ketemu. Oh, maaf sebentar, Pak. Halo? Dari siapa nih, Mbak? Oh, Mbak Meli. Bapaknya belum datang tuh. Masih tidur kali? Terus terang saja saya bicara pada Anda, sebagai sahabat lama Shangri-La Plaza, kita telah menjalin hubungan sejak almarhum Ibu Mita melakukan perintisan. Ya, saya tahu. Alangkah sayangnya kalau hubungan yang terjalin sedemikian manisnya harus terganggu oleh masalah administratif yang mestinya tidak layak lagi kita permasalahkan. Ya, itulah. Tapi nyatanya memang ada masalah, Pak Rio. Itulah. Pak Rio, maaf ya, to the point aja. Sebenarnya jumlah tunggakan tagihan ke kita sampai bulan ini tuh sebenarnya berapa, Pak Rio? Angka persisnya ada di sini. Silakan dipelajari. Sampai bulan ini, kondisi ini tidak terselesaikan. Terpaksa kita mulai menjatuhkan sanksi. Sorry Om, saya mengundang Om Joni malam-malam begini secara mendadak. Ya, nggak apa-apa lah. Kalau memang ada masalah yang bisa saya bantu, saya siap untuk bantu. Memang Om, ada masalah. Dan kali ini sangat serius. Karena saya bukan minta bantuan lagi dari Om. Saya minta tanggung jawab dari Om. Bu, ada masalah apa di sini? Kelihatannya Om Joni sekarang udah melalaikan tugas Om sebagai pimpinan di Shangri-La. Pasti si Mary ya yang ngomong buruk-buruk tentang saya ya? Iya, memang benar. Dan saya percaya. Ya, memang seminggu terakhir memang saya sering absen. Terus berapa hari memang saya datang agak siang, tapi saya masalah. Udahlah, saya capek sama masalah-masalah kecil kayak gitu. Masih ada yang lain yang lebih penting. Sebulan terakhir ya Om, pembayaran pengembalian cicilan kredit kita itu macet. Dan yang nggak saya ngerti itu, kemana aja dana yang udah selama ini kita lokasikan khusus untuk pengembalian kredit? Atau memang Om sengaja untuk gadein Shangri-La Plaza? Om, pelan-pelan dan sedikit demi sedikit Om, aset perusahaan kita itu bakal disita sama bank. Dan kita juga bakalan tenggelam. Ya. Yopi. Ya saya. Ada apa, Dit? Yop, saya ada kerjaan lagi nih buat kamu. Kapan kita bisa ketemu? Ntar malam bisa. Oke deh Yop, sampai nanti ya. Halo. Mas John? Hey, Dit, di mana kamu? Di rumah. Mas, sorry ya tadi saya pulang nggak bilang-bilang Mas. Habis takut ganggu Mas. Mas, saya sakit nih. Kasian. Sakit apa sih? Gak tahu tuh Mas. Kok makin lama makin gak enak aja. Tadi aja saya hampir pingsan. Mas pulang dong. Oke. Ya, saya pulang ya sekarang ya.
Ayo, terus. Halo? Dengan Pak Renal. Iya, saya sendiri. Maaf malam-malam mengganggu. Saya tetangganya Pak Joni dimintai tolong oleh Ibu Dita untuk mengabarkan kepada Pak Renal bahwa Pak Joni mengalami musibah. Musibah? Musibah apa? Halo? Halo?